Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama Imutihub ya. Kali ini kita akan kali ini tentunya saya tidak akan sendirian. Khadijah di Imutihub ini bersama dengan Dokter Rita Ariyanti ya. Kita akan men-sharing Bapak Ibu semua ya. eh Men-sharing dan berbagi informasi seputar masalah kesehatan tentunya ya. Tidak jauh-jauh bahwasannya tadi solusi dari berbagai macam masalah kesehatan mungkin itu tidak jauh-jauh Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu semua yang pada hari ini hadir dan bergabung ya. Pada sore kali ini kita akan Khadijah dan Dokter Rita Ariyanti akan sama-sama berbagi informasi ya seputar masalah kesehatan ya tentunya secara alami, tuntas dan menyeluruh. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat. Wow, minum apa tuh dokter? Rio Vida. Segar banget itu. Wow, Masya Allah. Rio Vida itu loh teman-teman juga buah apa jus antioksidan tinggi yang disertai dengan terapi imun di dalamnya ya dokter. Alhamdulillah. Pokoknya Mantap. kalau bisa minum, minum aja terus. Habis ada semua sih. Banyak. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi kita di sini membahas apa sih sebenarnya bagaimana tadi permasalahan-permasalahan masalah kesehatan di atas ini bisa terbantu secara alami dan tuntas karena jawabannya itu ada di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri atau yang kita sebut dengan namanya terapi imun. Tentunya sebelum nanti dokter Rita bantu menjelaskan Bapak Ibu semua, tentunya saya sedikit menjelaskan bahwasannya tadi perusahaan kami atau Special Food Imun Cerdas ini memang terdepan dalam imun research company ya. Kami memang fokusnya ke dalam sistem imun, jadi kami terdepan dalam sistem imun Bapak Ibu semua ya. Dan juga terapi imun ini dengan Special Food Imun Cerdas ya, dengan molekul imun pintar ini sudah menyebar di hampir 70 negara atau tepatnya 68 negara Bapak Ibu semua ya. Yang notabene-nya yang penyakitnya berbeda-beda ya, tetapi bisa terbantu ya dengan tadi molekul imun pintar atau Special Food Imun Cerdas ya. Mungkin dokter bisa bantu jelaskan ya kenapa terapi imun ini berkaitan dengan banyak banget penyakit ini dokter. Gimana ini cara kerjanya? Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung dengan live kami lagi pagi ini. Bapak Ibu, kita ini sehat ini karena sistem imun kita sehat, Bapak Ibu ya. Sistem imun kita seimbang. Bapak Ibu yang join di sini mestinya saya sangat baik, semua sehat ya. Sehat atau terlihat sehat Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Karena memang karena memang katanya kelihatan sehat, tapi ternyata di kantongnya, di tasnya ada obat Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu minum pagi, siang, dan malam. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar pagi ini mengingatkan kembali. Jadi kami berdua ini punya tujuan benar-benar untuk sharing Bapak Ibu ya. Apa namanya? Me, apa menyatakan, bukan menyatakan ya, Berbagi informasi dokter. iya, memberikan informasi tepatnya ya tentang terapi imun Bapak Ibu. Kenapa tadi Hadijah nanya apa semua penyakit itu ada hubungannya? Memang kita punya sistem imun ini Bapak Ibu itu sistem dasar kita ya. Sistem imun kita ini adalah apa namanya yang mendasari semua sistem yang ada dalam tubuh kita. Bapak Ibu ya. Jadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem jantung, sistem reproduksi ya, sistem apalagi saraf dan semuanya itu dasarnya adalah sistem imun kita ini. Ya, jika sistem imunnya seimbang, maka semua sistem itu akan seimbang dan bagus. Ya, kita sehat, Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan di dalam hidup, ya. Karena memang kalau sudah sehat, kita sudah bisa melakukan semuanya. Aktivitas kita lancar. Semua kita bisa lakukan dengan optimal, ya. Bapak Ibu ingin olahraga, gampang, ya. Bapak Ibu ingin jalan-jalan gampang, bekerja apalagi dan semuanya apalagi bekerja Bapak Ibu ya. Kita butuh untuk bisa fokus.
Kita butuh untuk bisa, apalagi yang bekerja di kantoran. Ya, mungkin bukan hanya di kantoran, tapi kalau kerjanya cuman hanya 2-3 jam, habis itu pulang sakit ya, ya itu nggak bisa optimal ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang bekerja biasanya kayak waktu saya dulu masih sebagai PNS Bapak Ibu, setengah 8 sampai setengah 5 sore kerjanya. Ya, kalau badan kita nggak sehat Bapak Ibu, tentunya tidak bisa selesai pada waktunya. Ya, apalagi nanti dikit-dikit kalau sakit, dikit-dikit izin, dikit-dikit apa namanya minta surat dokter, ya, nggak masuk lagi, ya. Tentunya itu berpengaruh pada apa namanya penilaian kita sebagai pegawai, Bapak Ibu. Ya, ibu rumah tangga pun begitu ya, walaupun di rumah ya tidak bergaji katanya, tapi kita kan harus menyelesaikan tugas-tugas itu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai sebagai nenek ya seperti saya, sebagai oma ya. Tugas saya masih banyak Bapak Ibu ya, walaupun sudah pensiun dari PNS 8 tahun lalu, tapi alhamdulillah karena sehat ya, saya masih bisa kemana-mana, masih ingin bisa olahraga bareng-bareng sama Khadijah ya, masih bisa apa, kemarin habis nemenin suami dinas ke luar kota ya, masih bisa menikmati makan segala macam ya, nggak ada yang dibatasi. Itu kan sesuatu yang apa Bapak Ibu ya, sesuatu yang kalau kita sadari itu kita syukur banget Bapak Ibu. Ya, dibandingin orang yang sudah harus di rumah atau di rumah sakit bahkan atau udah harus masuk ICU Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke rumah sakit, pernah besuk yang sakit, Bapak Ibu bisa lihat ya betapa kita bersyukur punya badan yang Allah kasih sehat ini. Dan itu karena sistem imun kita Bapak Ibu, ya. Memang saya sering dengar teman-teman dokter juga bicara sehat dan segala macam. Tapi mereka jarang jarang mengatakan kalau itu sistem imun, ya. Nah, kita di sini secara sadar karena sudah tahu ilmunya, karena sudah tahu bahwa produknya ini memang untuk membantu terapi, untuk membantu imun kita jadi dokter pribadi kita lagi, Bapak Ibu. Ya, kami tidak akan berhenti untuk memberikan informasi seperti itu, Khadijah. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu semua, eh, pada siang kali ini kita berbagi informasi, tentunya tadi sudah jelaskan penting banget ya ternyata sistem imun. Bahkan untuk life sendiri ya dokter, kalau sistem imun kita atau badan kita nggak fit, rasanya nggak enak banget nih. Tapi sebelum kita lanjut dulu, aku mau sharing karena kan terapi imun ini ya Bapak Ibu semua, ini bisa digunakan untuk bayi baru lahir ya, orang tua lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga autoimun dan gagal ginjal ini bisa menjalankan terapi imun ini baik secara dependen ya maupun tadi berbarengan dengan obat-obatan. Nah, aku mau sharing dulu nih dokter, sharing tentang salah satu cerita dari klien kami dulu, bentar mana ya? Bentar. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Oke. Jadi, anak ini Bapak Ibu semua ya, gendis ya. iya betul, wah dokter tahu. Gendis ini umurnya 5 tahun pada waktu itu dan dinyatakan sudah harus cuci darah ya permanen. Bapak Ibu semua sedih banget kan Bapak Ibu semua. Orang dewasa saja kalau sudah cuci darah itu rasanya sedih banget dokter karena kayak ya udah harus balik lagi ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit. Dan ini dialami oleh gendis ya, anak usia 5 tahun pada waktu itu ya, yang anak bayinya ini kena atresiani atau lahir tanpa anus ya. Jadi dia di usia 5 tahun tuh harus cuci darah dan sudah harus permanen melakukan cuci darah. Alhamdulillahnya ya, atas izin Allah juga kata ibunya ya, bertemulah dengan salah satu tim kami yaitu Bu Rati yang mengenalkan tentang terapi imun ini ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua, sekali lagi ingat anak kecil ini umur 5 tahun lahir tanpa anus kena atresiani ya,
terus kena konsumsi terapi imun, apa yang terjadi dalam 17 hari, walaupun beda tubuh, beda proses ya. Dalam 17 hari saat mau cuci darah lagi, tiba-tiba profesor ginjal yang menangani gendis untuk segera pasang alat HD permanen terkejut. Karena melihat hasil laboratoriumnya itu ya, melihat ureum, kreatinin, dan HB-nya ini normal semua, sudah normal semua. Saat itu juga akhirnya dokternya sendiri ya, Bapak Ibu semua, profesor ginjalnya sendiri akhirnya memutuskan untuk menghentikan HD dan dicopot selang HD-nya. Seperti itu, Masya Allah banget dokter. Ini keren banget sih dokter. Padahal masih Selagi kecil ya. sedih banget. Seperti itu Bapak Ibu semua, sekali lagi makanya kenapa ini bisa untuk orang yang gagal ginjal, sakit ginjal, atau penyakit-penyakit yang bahkan mungkin terasa asing atau sangat langka, itu juga bisa terbantu selagi ya, notabene adalah selagi belum transplant organ ya dokter ya. Dan itu Betul. bisa terbantu secara alami terus menyeluruh. Jadi terapi imun ini bukan untuk tadi gagal ginjalnya gendis, bukan untuk anestesi atau atresiani gendis itu sendiri, tetapi terapi imun lah yang berfungsi ke sistem imunnya gendis ya, yang akhirnya gendis sendirilah tubuh gendis sendirilah akhirnya menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak memerlukan lagi cuci darah atau gagal ginjal. Mungkin dari dokter ada juga nih sharing seputar anak kecil dulu mungkin ya dokter ya, yang mungkin ada yang lebih parah lagi kasusnya tapi bisa terbantu. Karena mungkin ada pertanyaan tuh biasanya, bisa nggak sih ini berbarengan dengan obat kemo, bisa nggak sih dokter ini berbarengan dengan ARV dan lain sebagainya nih. Mungkin sekalian bisa menjawab itu dokter. Kalau soal anak banyak banget ceritanya ya. Eh Mungkin satu yang mudah, yang paling mudah itu waktu saya masih jadi kepala puskesmas di Kecamatan Makassar. Makassar, Mm-mm. Jakarta Timur ya Bapak Ibu ya, bukan Makassar sana, Sulawesi ya. Saya waktu itu terus bicara soal terapi imun di sana waktu saya masih jadi kepala puskesmas kecamatan ya. Dan itu diam-diam anak teman-teman ini ada yang apoteker, ada ibunya ya, ibunya apoteker ini jadi tukang masak saya tuh waktu itu ya. Jadi si tukang masak ini diam-diam mengikuti apa yang sering saya ceritakan ke mereka ya. Tiba-tiba suatu kali cucunya kejang-kejang Bapak Ibu ya. Cucunya waktu itu umur 5 tahun ya, perempuan, itu kejang-kejang. Ya, kalau udah kejang-kejang itu giginya sampai ngatup ya, giginya sampai terkunci ya Bapak Ibu. Untungnya lidahnya sampai tidak tergigit ya. Karena kalau sudah kejang begitu, kita sudah nggak sadar jika lidah tergigit mungkin bisa putus lidahnya ya. Jadi waktu itu dia cerita sama saya, Bu Dokter, ini cucu saya kejang-kejang terus ya. Kejang-kejangnya sering sekali. Satu hari itu mungkin bisa sampai 10 kali kejang ya. Kalau sudah kejang, habis itu sesudah kejang dia tidur ya. Biasanya begitu ya. Itu epilepsi Bapak Ibu ya. Jadi sudah ke dokter, dokter Mm-mm. hanya membekali obat kejang, habis kejang memang selalu tidur, tapi nanti kalau obatnya habis pengaruhnya, dia kejang lagi. Jadi sehari itu bisa sampai 10 kali, Mm-mm. ya. Kemudian dia ingat saya, dia bilang, "Dokter Rita, cucu saya sakit. Kejang seperti ini," dikasih videonya sama saya cuman bilang, "Bu, kasih aja ini yang namanya molekul imun pintar ini buat anak Ibu, ya." Dikasih 3 kali 1 Bapak Ibu. Karena ibunya anak ini jadi si tukang masak ini neneknya ya. Sedangkan ibunya itu kerja di rumah sakit saya sebagai apotekernya. Mm-mm. Ya, jadi si ibunya ini kemudian, oh iya, diminta sama ibunya untuk membelikan molekul imun pintar ini untuk anaknya. Ya, karena memang kalau sudah sering kejang Bapak Ibu ya, otak kita itu tidak dapat oksigen ya. Nanti ada kematian sel-sel otak ya, padahal ini anak baru 5 tahun ya. Jadi saya cuma kasih satu macam, kasih 3 kali 1. Enggak 3 kali, malah 2 kali ya, pagi sama sore doang ya. Mm-mm. Saya kasih 2 kali aja, masih 5 tahun. Satu macam aja ya, satu macam aja kapsul imun pintar itu kasih pagi dan sore, saya bilang gitu ya. Jadi setelah 5 hari Bapak Ibu, dia
dia hubungi saya lagi, dia bilang, "Dokter, alhamdulillah cucu saya udah nggak kejang lagi 5 hari ini." Ya, Wow, Masya dalam Allah. 5 hari ini dia sudah nggak kejang lagi, dia kasih fotonya cucunya udah sekolah lagi, udah cantik, udah bisa mejeng, udah bisa apa namanya, fotonya dikasih saya, nih dokter cucu saya udah lucu kan, udah cantik, udah mau pergi sekolah dan dia tidak kejang. Itu dalam 5 hari Bapak Ibu ya. Wow. Dan sekarang cucunya juga terus mungkin cucunya udah SMA sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau buat anak-anak seperti itu, apalagi ada yang kena kanker darah Bapak Ibu ya. Ada yang Hmm. sudah jadi pasien RSCM Bapak Ibu ya. Ada yang sudah jadi pasien RSCM waktu itu dia umurnya kalau nggak salah 10 tahun ya. Dia dengan anemia aplastik. Ya, anemia aplastik itu Bapak Ibu, itu kanker darah yang menekan sumber produksi darah. Ya, jadi semua darah, darah merah, darah putih, trombosit, semua apa namanya kompartemen darah, ya semua itu semua turun Bapak Ibu. Ya, jadi dia harus di transfusi. Ya, dia harus ditransfusi 2 kali seminggu ke RSCM. Ya, jadi ke RSCM itu nggak dikasih obat sama dokternya, hanya tiap kali harus tambah darah karena memang darahnya habis terus, ya. Karena apa namanya sumber sumber penghasil darah itu ditekan. Sumber penghasil darah ditekan sehingga semua komponen darahnya rendah ya, makanya harus 2 kali seminggu ditambah darah ya. Itu sampai apa kalau mau tambah darah kan selalu harus periksa lab ya Bapak Ibu sampai hasil labnya itu setebal ini ya. Kemudian suatu waktu sama Bu Ratih juga kalau nggak salah yang tadi diceritakan Hodijah ya sama Bu Ratih akhirnya ketemu dikasihlah molekul imun pintar ini cuman satu macam juga Bapak Ibu. Cuman satu botol aja, nggak banyak-banyak kita terapi. Cuman satu botol aja, anak ini disuruh minum kalau nggak salah 2 kali 2. Mm-mm. Ya, 2 kali 2 ya. Kemudian terus seberjalannya waktu, nggak lama Bapak Ibu, anak ini udah nggak kelihatan lagi apa namanya pucat. Nah, biasanya anak-anak dengan anemia aplastik itu pasti pucat karena darahnya kan habis ya. Darahnya habis begitu saja tanpa sumsum tulangnya bisa menghasilkan darah baru. Ya, jadi pucat, lemah gitu ya. Lemas, jadi dibawa ke RSCM sesudah tambah darah, biasalah jadi apa namanya ada kekuatannya ya. Jadi sesudah beberapa kali waktu mau tambah darah lagi ya, balik ke RSCM, itu dokternya bingung. Ya, dokter Jayadiman namanya, saya sampai ingat dokternya. Ya, dokter Jayadiman itu dokter spesialis anak yang khusus darah ya. Jadi memang spesialis anak itu kan ada yang khusus untuk saraf ya, anak yang khusus tumbuh kembang, ada yang khusus jantung, ada yang khusus kanker gitu. Nah, Dokter Jayadiman Gatot ini yang khusus untuk pasien anak dengan kelainan kanker. Ya, Hmm. jadi sebelum sebelum transfusi lagi diperiksa darahnya. Dan si dokter ini heran gitu. Dia lihat bolak-balik ke anaknya, terus dia cuma bilang, "Ini benar siapa namanya si ya Adi apa siapa namanya saya lupa ya. Ini benar ini hasil labnya ya sampai dia buka-buka tuh tadi hasil hasil pemeriksaan lab yang lalu tuh ya. Mm-mm. Kok dibedakan dengan yang barusan dia suruh periksa itu kok beda banget gitu ya. Sampai nggak harus transfusi lagi tuh ya, nggak usah transfusi, dokternya sampai bingung loh kok bisa kan kamu kan nggak saya kasih apa-apa gitu, dokter Jayadiman bilang gitu. Ya, ibunya terus kasih tahu, dokter dia minum ini, dikasih tahu tuh. Ya, kapsul imun pintarnya dikasih tahu dokternya. Ya, tapi dokternya masih nggak percaya ya. Tapi kan dia hasil lab ya. Iya Dia benar. lihat hasil lab yang bisa dibandingkan dengan hasil lab sebelum-sebelumnya, sebelum anak ini minum molekul imun pintar, ya. Jadi memang akhirnya terus bagus semua, yang biasanya tadinya anaknya juga mimisan terus ya, lemah karena gampang kalau sudah berdarah, darahnya susah berhenti ya karena trombosit juga rendah.
Ya, jadi anak itu datang dengan sehat, diperiksa, hasil labnya seperti itu, akhirnya dokternya bilang nggak usah transfusi lagi, ya. Ibunya luar biasa bahagia ya, dia lihat hasil labnya, dan ibunya cerita tuh sama pasien-pasien ibu-ibu lain yang juga nunggu, ya. Seneng Kalau sudah banget di lah ya dokter. bangsal, iya, kalau sudah di poliklinik, di bangsal anak dengan apa kemo yang perlu kemoterapi itu kan semua dengan penyakit kanker yang segala macam tuh, ya. Kalau sudah di situ biasanya udah rujukan dari mana-mana karena RSCM itu rujukan nasional, ya. Jadi yang sudah tidak bisa ditangani di rumah sakit kelas B, kelas C, kelas D, nah itu dirujuknya ke RSCM karena RSCM kelas A untuk nasional, ya. Jadi ibu ini ceritalah ke sana sini bahwa anaknya sudah nggak perlu lagi dengan minum satu macam itu saja, gitu ya. Jadi dokternya sampai bingung, dokternya sudah dikasih tahu seperti itu juga. Ya, ya namanya dokter ya, mungkin dia pikir ah ini nggak untuk semua, mungkin anak ini saja yang beruntung gitu ya. Jadi dokternya Betul. dokternya mah tetap nggak ngomong ya, dokternya tetap nggak akan ngomong sama pasien lain ya. Ya, jadi si ibunya, si Adi ini aja yang terus ngomong ya, bahwa Adi akhirnya bisa lepas, tidak harus transfusi lagi karena berkat itu, berkat molekul imun pintar. Masya Allah, keren banget. Wah, itu kebayang banget sih dokter betapa seneng ibunya dan juga betapa heran jadi dokternya ya dokter. Dikira Iya. beda pasien itu mah kayaknya. Dan sekarang adiknya udah kuliah kali ya. Adiknya udah kuliah kali, ganteng lagi ya. Jadi dia sehat terus Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ini lagi, penyakit kanker darahnya nggak balik lagi Bapak Ibu. Ya, dan itu Tuntas bisa ya. dibuktikan dengan hasil laboratorium ya, yang bisa dibandingkan dengan sewaktu dia belum minum molekul imun pintar ini. Masya Allah, itu keren banget ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua ya yang hadir pada live kali ini, tentunya kami mengucapkan ya selamat datang ya. Kami tidak akan lama memberikan dan berbagi informasi seputar tadi terapi imun ini yang dapat menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan yang tadi kita sudah bahas, itu penyakit epilepsi, anemia plastik ya, dan cuci darah gagal ginjal yang sudah terbantu dan yang sampai sekarang anaknya masih sehat dan sehat walafiat, dan tadi Bapak Ibu semua ya terbantu secara alami dan tuntas. Kenapa tadi tuntas? Tadi sudah dokter jelaskan ya. Spill sedikit karena tidak kambuh-kambuh lagi, epilepsinya yang rutin kambuh tidak kambuh-kambuh lagi. Terus anak yang tadi kena cancer bisa sampai dinyatakan bebas dari cancernya, dan itu menurut hasil lab bukan kata-katanya ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi pada siang kali ini tentunya kita berbagi informasi ya di sini Bapak Ibu semua untuk sebentar. Untuk Bapak Ibu semua, coba fokus Bapak Ibu semua mencari solusinya tidak jauh-jauh dari datang dari luar, tetapi fokus kembali lagi ke tubuh Bapak Ibu sendiri ya. Atau juga kita sebut dengan terapi imun. Namun tentunya terapi imun atau mungkin Bapak Ibu semua, oh produk imun, saya sudah dengar banyak tentang produk imun. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang membedakan kami dengan produk-produk lainnya. Karena tadi Bapak Ibu semua, kalau produk sistem imun dari Special Food Imun Cerdas ya, dari Immune Research Company kami, Bapak Ibu semua ya, itu terbaik dalam menguatkan sistem imun hingga 437%. Dan sekali lagi ini menurut penelitiannya. Oh dokter, aku punya ininya, bentar. Aku mau jelasin dulu, pakai fotonya dulu ya. Ya, itu bisa sampai 437% Bapak Ibu semua ya. Dan ini adalah hasil risetnya, bentar. Kelihatan nggak ya? Yang dimana ini sudah dijelaskan oleh para dokter yang sudah teliti oleh tadi Jana. Bapak Ibu semua ini bisa lihat grafiknya walaupun ini nggak terlalu kelihatan, tetapi di sini bisa lihat ya Bapak Ibu semua. Pada waktu itu ini dikumpulkan hampir 200 nama ya, hampir 200 produk yang paling bagus dalam menguatkan sistem imun di dunia. Ya, dari 200 produk tersebut Bapak Ibu semua ya, muncullah 12 nama terbaik di dunia, produk terbaik di dunia dalam menguatkan sistem imun. Dan produk kami itu terbaik dalam menguatkan sistem imun di nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu semua. Karena bisa meningkatkan hingga 283% dan juga ya tadi 437%. Bahkan ini lebih kuat dibandingkan obat kemoterapi nomor 1 di Rusia. Nah, tidak hanya itu ya, bahkan
tadi nih di live dokter tuh ada tulisan halal Ivanka, kredibilitas dan juga PDR. Nah, itu apa sih sebenarnya PDR The Lancet dan PubMed ini? Ya seberapa bagus sih produk yang masuk ke dalam PDR The Lancet dan PubMed? Mungkin Bapak Ibu semua belum familiar karena biasanya dokter orang tanya kayak oh sudah BPOM, sudah Kemenkes, ya. Oh sudah MIMS apa MIMS gitu. Nah, dokter mungkin bisa dijelasin nih apa perbedaannya dengan itu dan kenapa produk kita ini bisa lebih bagus sebagus apa sih? Kenapa sudah masuk ke PDA dan Lancet? Mungkin dokter bisa jelasin nih. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa saya tertarik dengan terapi imun Bapak Ibu ya? Karena memang ini hasil research ya. Ini hasil yang dikeluarkan oleh perusahaan For Life Research di Amerika Bapak Ibu. Itu sejak perusahaannya berdiri tahun 98 ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai sekarang udah 28 tahun nih. Kita mau 28 tahun Bapak Ibu. Ya, dan tadi sudah sampai disampaikan Khadijah bahwa hampir 70 negara yang sudah pakai ini. Kenapa bisa pakai ini 70 negara? Kenapa nggak bikin sendiri? Karena memang produknya diekstrak kemudian dipatenkan ya. Kalau sudah di Amerika, produk yang sudah dipatenkan itu berarti tidak ada yang boleh niru ya. Dia punya hak cipta sendiri ibaratnya ya. Dan makanya Rusia juga sudah make Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia juga ikut meneliti bahwa memang produk ini memang bagus, bisa menaikkan sistem imun sampai 437% Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah di spill sama siapa? Sama Nurul tadi ya. Itu penelitian pihak ketiga Bapak Ibu. Itu penelitiannya bukan dari For Life, tapi dari pihak ketiga ya. Mereka meneliti 198 produk ya yang bisa meningkatkan sistem imun di dunia Bapak Ibu, bukan hanya bukan hanya di Indonesia. Tapi di seluruh dunia dia kumpulkan herbal-herbal atau bahan-bahan yang khusus bisa menaikkan sistem imun. Dan itu dapatnya tadi 12 ya. Itu 12 teratas dan yang paling muda, yang paling kecil itu ya naikin sistem imunnya cuma 15% Bapak Ibu. Kayak noni gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah kenal sama noni ya. Buah pace gitu ya yang Mengkudu ya yang dokter. pahit banget, mengkudu. Nah, itu 15% tuh Bapak Ibu ya. Kemudian apa segala macam yang namanya echinacea segala macam ya yang namanya IP6, yang namanya IP6 itu dari kulit kacang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan kacang, kulitnya jangan dibuang Bapak Ibu. Justru IP6-nya ada di kulitnya itu, ya. Itu meningkatkan sistem imun cuma sekitar 40%, ya. Wow. Dan yang paling tinggi itu di Indonesia ada Bapak Ibu. Itu kulit manggis, ya. Bapak Ibu mungkin pernah ingat, ya. Kita pernah dulu bergadang-gadang juga bahwa kalau kanker kulit manggis bagus, ya. Nah, itu kulit manggis hijau, Bapak Ibu, bukan kulit manggis yang sudah hitam yang sudah kita biasa konsumsi, bukan ya. Itu dari kulit manggis hijau, Bapak Ibu. Dan itu 76% saja, ya. Dan didapatkanlah produk pertama dan keduanya itu produknya kita, Bapak Ibu. Ya, ternyata produk yang kedua itu naikin sistem imunnya sampai 287%. Ya, itu yang kedua. Dan yang pertama tadi yang 437% dan itu yang diteliti oleh Rusia. Ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal yang meningkatkan sistem imun, Bapak Ibu pilih yang mana nih? Yang cuma 15%, ya. Dan itu 30 kali lipatnya tuh kalau mau dapat satu kapsulnya kita, ya. Kalau mau dapat satu kapsulnya kita mungkin sekitar 30 ya, 30 kapsul dia minum baru dapat kekuatan yang seimbang dengan kita yang satu kapsul itu ya. Dan itu hasil riset Bapak Ibu ya. Saya juga sebagai dokter nggak main-main kalau ditawarkan produk karena sering kali saya kecewa dengan produk-produk yang sudah ditawarkan ya, karena memang harganya mahal, katanya bagus ini itu, tapi ternyata buat saya itu tidak ada pengaruhnya ya. Ternyata juga kalau saya harus jualan Bapak Ibu, ya kalau saya harus jualan, wah saya nggak suka jualan Bapak Ibu, saya dokter ya. Jadi saya nggak bisa jualan sebenarnya. Jadi ketika ditawarkan bahwa ada produk
bahwa ada produk yang pendidik sistem imun. Jadi kita kenal terapi imun ini karena yang kita minum adalah gurunya sistem imun. Ya, yang kita minum adalah pendidik sistem imun kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya untuk manusia ternyata. Karena komponennya, molekulnya itu Allah ciptakan dan sudah dititipkan ya di kolostrum para ibu yang baru melahirkan. Ya, ibu manusia dan ibu binatang. Ya. Jadi saya sukanya karena ini memang produk alami ya, hasil hasil yang Allah sudah berikan ya di kolostrum kita, ibu-ibu yang baru melahirkan. Ya, jika ibu-ibu, bapak-bapak semua waktu dilahirkan pernah menyusui ya langsung kolostrum dari ibu masing-masing, berarti ibu dan bapak sudah mendapatkan pendidikan imun pintar pertama kali waktu baru lahir. Oh, Ya, jadi produknya ini bukan produk lain Bapak Ibu. Produknya produk alami, produk yang Allah sudah kasih. Ya, dan yang kita minum di kapsul itu, yang sudah kita bisa minum sebagai kapsulnya, sebagai jusnya, atau sebagai apa namanya produk yang bisa dihisap, ya, itu sudah melalui proses, ya, dan itu sudah diekstraksi secara khusus ya dengan ultrafiltrasi, nanofiltrasi dan yang binatang-binatang yang juga tidak beranak Bapak Ibu. Binatang-binatang yang bertelur mm-mm. Allah juga sudah kasih Bapak Ibu, bukan hanya untuk yang sudah yang untuk yang melahirkan. Tapi binatang yang bertelur Allah sudah kasih di kuning telurnya ya. Makanya jika menetas mereka semua sudah kuat. Ya, contohnya apa? Anak ayam, Bapak Ibu. Anak ayam itu netesnya juga di tempat kotor. Ya, tapi dia segera bisa cari makan makanannya dia sendiri di tempat yang kotor tanpa sakit. Ya. Kemudian bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh ibu sapi, ya. Sapi itu melahirkannya di mana, Bapak Ibu? Bukan di rumah sakit ya. Kotor kandang kan. Tapi melahirkannya di kandangnya Bapak Ibu. Kandang yang di mana dia juga buang air di situ, dia makan di situ, dia minum di situ, anaknya lahir di situ, ya. Tapi bayi itu sehat karena dia langsung menyusu dari kolostrum susu ibunya. Ya, memang anak sapi kalau dia nggak nyusu dari ibunya 4 hari, anak sapi itu bakal meninggal, ya. Oh. Apalagi ya, luar biasanya, subhanallah, alhamdulillah, Allah menciptakan kolostrum susu sapi itu banyak sekali. Ya, beda dengan manusia Bapak Ibu. Kita cuma punya sekitar 3-4 cc saja kolostrum itu. Ya, yang Hmm. dulu warnanya ketika pertama kali sesudah ibu melahirkan, warnanya itu kuning, kuning kotor ya, kuning keruh Bapak Ibu. Ya, tentunya ibu-ibu yang sudah melahirkan di sini masih ingat ya. Disitulah terdapat molekul imun pintar ini. Dan itu yang harus dikasih kepada anak-anaknya ibu-ibu sekalian waktu melahirkan. Ya, memang pernah ada suatu waktu katanya itu susu basi ya, suruh buang Bapak Ibu ya. Iya, Padahal di familiarnya situ itu tuh. dokter. Iya, padahal di situ adanya molekul imun pintarnya. Hmm. Ya. Dan ini Bapak Ibu tahunya dari mana? Ya, tahunya memang dari penelitian. Ya, penelitian ini mula-mulanya tahun 1949 ya oleh Dr. Sherwood Lawrence di Amerika Bapak sana. imunologi ya dokter. Ya, itu Bapak imunologi sedunia, Bapak Ibu, ya. Waktu itu dia coba waktu ada wabah TBC. Ya, wabah TBC, semua orang yang waktu itu yang kena TBC banyak sekali yang meninggal, ya. Kemudian dia bereksperimen, oh ini udah ada yang sembuh nih. Dia coba ambil apa namanya darah putihnya, ya, disuntikan ke orang yang belum sakit, ya. Disuntikan ke orang yang belum sakit, Bapak Ibu. Ternyata dia tidak kena TBC, walaupun dia berada di pasien di tengah-tengah, dia bergaul dengan pasien TBC, dia tidak sakit TBC, Oh, Masya ya. Allah. Berarti kan ada sesuatu yang dipindahkan dari darahnya yang pasien yang sudah sembuh ke pasien yang masih sehat. Ya, Waalaikumsalam Bu Wamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pasien ini tidak kena sakit TBC. Oleh karena itu beliau bilang, "Oh, ini ada sesuatu yang ditransfer nih, ya.
dari pasien yang sudah sembuh ke pasien, bukan ke pasien ya, ke manusia lain sehingga dia tidak kena TBC. Nah, itu diteliti terus ya. Oh Mbak Tin, iya, Bu Wamida ini Mbak Tin ya. Aku sudah coba, bukan Oh, vitamin imun ya Mbak Tin ya. Ini kita suplemen imun pintar ya. Jadi Bapak Ibu, terus diteliti kenapa orang ini bisa nggak kena sakit TBC juga setelah ada yang dipindahkan ya dari pasien yang sudah sembuh. Ya, kemudian ditulislah bahwa ini ada sesuatu dan dia namakan, si dokter Sherwood Lawrence menamakan itu adalah transfer faktor. Ada faktor yang ditransfer, ya. Makanya untuk mengingatnya gampang Bapak Ibu, ya. Suplemennya namanya transfer faktor, ya. Kemudian Bapak siapa yang mendirikan For Life Research, ya. David. Ya, beliau dengan istri akhirnya karena beliau ini seorang peneliti, ya. Beliau ini seorang peneliti juga, ya. Kemudian dari hasil penelitian itu dia terus meneliti, akhirnya dapatnya memang apa namanya molekul imun pintar ini adanya di kolostrum susu, ya. Ternyata terbanyak itu adanya di kolostrum susu tadi, ya. Makanya akhirnya dia bilang, oh ini bisa bantu orang seluruh dunia. Ya, karena ini hasil riset. Ya, akhirnya dia bikin perusahaan For Life Research, Bapak Ibu, di Amerika, di Utah sana. Ya, modalnya sampai dia jual rumah segala, modalnya 40.000 US dollar, Bapak Ibu. Ya, dia bikin pabrik khusus yang dengan yang terus dinilai bahwa cara manufakturingnya, cara pembuatannya juga harus sesuai dengan kaidah agar mutunya terjaga. Ya, makanya setiap tahun perusahaan For Life Research ini terus dapat segala macam award, ya, best immune system company, segala macam apa namanya yang dinilai untuk perusahaan-perusahaan khusus, dan ini satu-satunya perusahaan sistem imun Bapak Ibu di dunia, ya, nggak ada belum ada lawannya Bapak Ibu sampai sekarang, ya. Apalagi Bapak Ibu, tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa ini sudah diteliti, ya. Karena ini perusahaan research, ini diteliti oleh begitu banyak ilmuwan Bapak Ibu dari kedokteran maupun dari kedokteran hewan, ya. Dan sudah ada sekitar 3.500 uji klinisnya. Ya, 3.500 uji klinis ini semua sudah bisa dibuktikan, ya. Makanya bisa masuk yang dalam majalah-majalah kedokteran, jurnal-jurnal kedokteran, ya, yang namanya The PubMed dan Lancet, Bapak Ibu. Ya, The Lancet dan PubMed, ya. Karena apa? Jika penelitian-penelitian itu tidak bagus, bukan penelitian-penelitian yang sembarangan Bapak Ibu. Ya, penelitian itu bisa masuk ke jurnal kedokteran yang grade A. Ya, jadi The Lancet dan PubMed itu jurnal kedokteran grade A Bapak Ibu. Nggak semua produk, ya apalagi yang Ibu sudah kenal, ya yang mungkin sudah beredar segala macam produk di sini tuh sudah jutaan kali produknya ya. Yang bilang tadi kayak Khadijah bilang, semuanya ngaku untuk sistem imun ya. Tapi yang ada Bapak Ibu diingat kembali, yang ada produk lain di pasaran itu adalah produk-produk yang untuk meningkatkan sistem imun saja. Ya, belum ada produk yang untuk mendidik sistem imun, nggak ada Bapak Ibu. Ya, semuanya itu ditujukan rata-rata untuk menaikkan sistem imun saja. Sedangkan produk kita ini pendidik sistem imun. Ya, jadi Bapak Ibu masih ada yang janggal kalau saya cerita pendidik sistem imun, kok baru denger ya dokter? Iya, memang karena baru ini satu-satunya. Ya, waktu kita COVID Bapak Ibu, Ibu disuruh minum apa? Bapak suruh minum apa sama Pak Menkes? Vitamin mesti. Ya, Oh, tujuannya untuk apa? Katanya Pak Menkes kan COVID nggak ada obatnya. Virus nggak ada obatnya Bapak Ibu sampai sekarang. Ya, jadi tolong dikuatkan sistem imun masing-masing, ya kan? Betul nggak?
Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Dan itu bisa didapat dengan hanya minum vitamin ya, olahraga, kemudian istirahat yang cukup, Bapak Ibu berjemur ya, kemudian Bapak Ibu minum apa herbal segala macam. Ya itu tujuannya supaya meningkatkan sistem imun aja Bapak Ibu, supaya kuat badan kita, sistem imun kita siap untuk melawan COVID. Ya, tapi pada orang-orang yang dengan sistem imun udah ketinggian Bapak Ibu. Contohnya pada apa? Pada asma, pada alergi. Itu sistem imunnya udah ketinggian Bapak Ibu. Itu nggak bisa lagi tuh dikasih herbal, kasih vitamin. Sistem imunnya sudah terlalu tinggi. Ya. Jadi makanya pasien-pasien yang asma, yang alergi gitu kan kita biasa bergaul hari-hari ya Bapak Ibu. Normal ya. Tapi ketika dia sudah kena asma, dia kena serangan asma, dia kena gatal-gatal, ya. Makanya yang terjadi adalah yang lebih parah. Orang dengan asma itu kayak mau mati kalau lihat ya. Sesak napasnya seperti itu, ya. Jadi di tengah apa diselingin itu dia memang seperti normal, tapi begitu sistem imunnya apa namanya ada pemacunya ya, ada pencetusnya, sistem imunnya berubah ya, sistem imunnya berubah jadi overaktif ya. Dia asma, dia kemudian gatal-gatal, kemudian dia sinusitisnya kumat ya, atau dia kena dermatitis yang gatal-gatal itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi produk ini makanya saya suka karena tadi ya hasil riset sudah dibuktikan ya. Kemudian juga sampai sekarang Bapak Ibu dia bisa masuk PDR ya. Tadi Khadijah udah ngomong. PDR itu adalah Physician Desk Reference. Itu buku pintarnya dokter-dokter untuk suplemen Bapak Ibu. Suplemen apa yang efektif dan dia masih aman ya, mulai dari bayi baru lahir. Dan itu sampai sekarang suplemen ini, molekul imun pintar ini itu masih belum ada laporan bahwa dia ada efek samping. Belum ada laporan kalau dia tidak efektif Bapak Ibu. Ya. Makanya yang cerita tentang testimoni itu sudah jutaan Bapak Ibu. Karena yang mereka minum sama, ya yang kita berdua minum sama Bapak Ibu. Tapi efeknya beda-beda. Tergantung apa dalam tubuh masing-masing. Oke, Masya Allah. Terima kasih dokter. Ini keren banget sih tadi. Itu benar-benar sejak dari tadi company-nya sendiri, Bapak Ibu semua ya. Sampai tadi sudah dibuktikan oleh para pihak ketiga, PDR, The Lancet, dan PubMed yang sudah menyebar juga di 70 negara ya. Bahwasannya Bapak Ibu semua ya, pada hari ini yang sudah bolak-balik ke rumah sakit, yang sudah berikhtiar untuk mencoba berbagai macam alternatif, tapi belum ada hasil yang signifikan. Mungkin live kali ini adalah jawaban untuk Bapak Ibu semua ya yang sudah Tuhan kirimkan untuk Bapak Ibu semua, yaitu coba Bapak Ibu semua fokus ke dalam tubuh Bapak Ibu sendiri ya, fokus dalam mengoptimalkan tadi sistem imun atau sistem yang memang sudah ada dalam tubuh Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua yang baru hadir ya, kami ucapkan selamat datang. Jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, tentunya kami akan dengan senang hati men-sharing ya, berbagi informasi kesehatan tersebut. Oh, ada yang nanya di dokter dari Coach TF ya, ini pasti juga sama nih seperti kita tim-tim kita juga dokter. Kenapa psoriasis gula darahnya naik ya dok? Mungkin bisa jelasin ya, karena setiap orang itu pasti beda tuh, beda proses ya dokter ya. Mungkin dokter bisa jelasin sedikit. Psoriasis itu kan autoimun ya. Psoriasis itu autoimun, tidak semua gulanya tinggi. Ya, tidak semua gulanya tinggi. Jadi mungkin pada psoriasis yang gulanya tinggi itu karena stres ya. Ya, karena stres itu maka kortisolnya akan naik. Bapak Ibu ya. Kalau kortisol naik biar berarti dia bikin penggunaan insulin itu jadi nggak efektif ya. Makanya gulanya tinggi. Ya, dia nggak bisa dirubah jadi glikogen karena insulinnya nggak efektif. Ya. Jadi mungkin pada yang psoriasis memang kan rata-rata penyakit autoimun ini susah disembuhkan. Ya, psoriasis ini penyakit autoimun yang mengenai kulit Bapak Ibu. Jadi kulitnya bersisik ya, sampai terlepas dan segala macam.
ya. Ada cerita pasien autoimun itu istrinya tiap hari itu sampai bisa nyapuin sampai berapa kresek ya kresek hitam itu ya karena saking jadi kayak ular ya Bapak Ibu ya. Kulitnya tuh Bersisik bersisik ya. lepas dan segala macam. Ya. Dokter-dokter kulit biasanya juga cuman hanya bisa kasih yang namanya steroid Bapak Ibu. Ya. Steroid itu untuk menghentikan laju penyakit psoriasisnya supaya kulitnya jangan gampang sekali terkelupas. Ya. Jadi karena itu memang bikin bikin stres ya Bapak Ibu ya. Terus seperti itu. Harus tergantung sama steroid. Ya, kalau nggak Benar. tergantung sama steroid, kulitnya seperti itu. Nanti lepas, lepas, dan lepas. Kasihan yang apa namanya, yang menjaga, kasihan yang menemani, ya, karena kulitnya jadi bertebaran di mana-mana, Bapak Ibu, ya. Dan alhamdulillahnya pada autoimun ini memang kita bisa bantu dengan molekul imun pintar dan hanya satu macam Bapak Ibu pada yang autoimun. Jadi sebenarnya sangat gampang Bapak Ibu ya. Kita di sini hanya memberitahu kalau ada loh jalan keluarnya ya. Tidak harus tidak harus pakai steroid terus ya. Karena steroid itu juga kayak pedang mata dua Bapak Ibu ya. Kalau diminum dia lumayan, dia bisa kontrol autoimunnya. Tapi jika nanti tidak diminum, ya autoimunnya flare up, autoimunnya jadi lagi, ya. Tapi ini juga udah nggak ada jalan lain, deh sampai sampai bulan lalu itu saya belajarnya tetap dokter kulit akan terus kasih yang namanya steroid. Belum ada lagi obat baru ya. Dan mereka hanya kasih obat Bapak Ibu. Sekali lagi obat ya. Obat itu tidak menyembuhkan Bapak Ibu. Obat itu hanya bisa mengontrol keluhan, hanya bisa mengurangi gejala ya, tapi tidak menyembuhkan. Kecuali antibiotik ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau antibiotik itu memang saya setuju ya, karena antibiotik itu bisa mematikan kuman. Bakteri Bapak Ibu ya. Kuman itu termasuk virus ya. Jadi kalau antibiotik itu buat bakteri ya, buat kuman ya. Karena makanya ada yang namanya kalau sudah segala macam diminum. Dulu inget nggak pernah ada dikit-dikit orang beli amoxilin. Nah, dikit-dikit Benar, mungkin dokter. sesudah belum ini ya, mungkin Nurul masih kecil kali ya. Dikit-dikit asal sakit orang beli amoxilin, Aku orang beli masih tahu dokter saat ampicillin. sekarang. Udah tahu? Iya, masih tahu dokter itu amoxilin udah pasti kayak apa gitu di pus kayak di Iya, apotek-apotek gitu tuh banyak yang beli. iya. Jadi waktu saya jadi dokter di puskesmas, saya selalu nanya, udah minum apa Bu? Udah minum apa Pak? Jawabannya hampir rata-rata, saya udah minum ampicillin dok. Saya udah minum amoxilin dok, nggak sembuh. Ya, lama-lama amoxilin, ampicillin jadi kacang Bapak Ibu. Ya, kumannya jadi lebih kuat. Ya, makanya akhirnya yang harus diberikan pada pasien itu adalah yang apa namanya antibiotik generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Sekarang namanya sudah cefotaxim, namanya sudah yang keren-keren itu. Tapi itu sudah generasi tinggi Bapak Ibu dan harganya juga lumayan. Ya, itu pun harus dengan kultur ya. Jadi darahnya dikultur ya, kemudian kumannya apa yang ada dalam darah itu dan itu sensitifnya sama antibiotik yang mana, itu baru kena Bapak Ibu. Ya, karena ada ternyata pasien-pasien yang sudah minum dikit-dikit beli antibiotik ya, ke apotek beli antibiotik. Ya, apalagi apotek kita ini banyak yang terlalu gampang sama pasien. Harusnya antibiotik itu kan pakai resep dokter ya. Biasanya Jadi benar. bisa dikontrol. Tapi ini tidak, ya mereka beli lagi dan apotek kasih gitu. Itu salah tuh, udah tuh. Ya, makanya akhirnya bisa banyak yang resisten kumannya. Ya, akhirnya resisten, akhirnya dikasih lagi produk yang lebih mahal, kasih lagi ini. Harus kemudian diperiksa resistensi tesnya, kumannya masih bagus enggak, dan itu biasanya orangnya udah masuk rumah sakit. Karena udah nyoba segala macam nggak sembuh. Ya, akhirnya penyakitnya memburuk, penyakitnya jadi banyak komplikasi, harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, dokternya harus terpaksa bikin bikin resistensi tes. Ya, kalau memang itu infeksi, apa nih yang masih sensitif buat kumannya gitu.
ya. Kalau enggak nanti rugi karena uangnya sudah banyak yang dikeluarkan. Ternyata dikasih untuk A dia sudah resisten. Dikasih B dia sudah resisten. Ya, dia harus pakai produk yang sudah generasi kedua, ketiga dan sebagainya itu. Ya, apalagi pasien-pasien dengan BPJS Bapak Ibu. Ya, pasien-pasien BPJS itu sekarang pemerintah masih ditujukan kepada pasien-pasien yang udah sakit, ya. Makanya biayanya jadi bengkak Bapak Ibu. Ya, harusnya kayak di luar negeri nih kalau saya boleh curhat juga ya. Harusnya Gimana dok? programnya Kemenkes itu harusnya dialihkan ke preventif dan promotif. Jadi orang Oh, I see. dicegah supaya jangan sakit. Nah, itu baru lebih murah, ya. Daripada Tapi kan sampai menyembuhkan. sekarang tujuannya untuk kuratif, Bapak Ibu. Kuratif itu mengobati. Makanya biayanya bengkak, ya. Jadi pasien-pasien yang dengan BPJS kalau masuk rumah sakit ya harus diteliti dulu ini cocoknya sama obat apa. Kalau enggak nanti apa pemakaian alat kesehatannya, pemberian obat-obatnya jadi lebih mahal dari klaimnya Bapak Ibu, ya. Jadi itu yang kita hadapi sekarang, ya. Jadi Bapak Ibu jangan mudah minum obat ya, apalagi Bapak Ibu udah sok jago atau udah dikasih tahu, oh kalau sakit ini beli ini aja. Terus apalagi ke apotek nanya, apoteknya ngasih ini aja gitu ya, tanpa tanpa tahu bagaimana riwayat penyakitnya orang itu. Ya, ternyata obat yang dikasih sudah resisten kah atau mungkin tidak tepatkah gitu penggunaannya. Mm, Masya Allah, ini benar-benar bagus banget sih dokter. Karena benar dokter, aku juga kalau ketemu orang-orang yang notabene-nya rata-rata tuh kayak teman-temannya orang tua aku atau orang lain yang aku ketemu di jalan ya. Mereka taunya cuman oh sakit ini minumnya obat ini, oh sakit ini. Padahal aku kalau dengar juga karena juga sering ngobrol sama dokter Rita juga sama dokter-dokter lainnya, terus baca-baca juga Bapak Ibu semua kadang-kadang kayak mereka tuh nggak tahu gitu penyebabnya kayak makan santan yang banyak dalam waktu banyak itu bisa menimbulkan ini. Kenapa sih pentingnya lari itu? Kenapa sih bukan penting lari sih, pentingnya olahraga itu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar mereka tahu kalau sakit minumnya ini. Oh, kalau sakit 1-2 hari lepas, udah jangan diminum lagi daripada saya nanti kena ginjal. Itu doang dokter yang paling mereka tahu. Makanya sedih juga sih Bapak Ibu semua pada hari ini. Makanya kita menjelaskan bagaimana tadi walaupun kita tulis di sini ada solusi lepas obat Bapak Ibu semua. Tentunya bukan berarti ini sistem imun ini atau terapi imun ini digunakan untuk salah satu penyakit saja, tetapi kita ya mengoptimalkan sistem yang memang sudah dalam tubuh Bapak Ibu sendiri ya, dicerdaskan dan diseimbangkan sehingga tadi bisa memiliki kemampuan akhirnya bisa lepas dari cuci darah, gagal ginjal, bisa lepas dari obat-obatan. Bahkan ini pengalaman dari dokter sendiri ya yang mantan hipertensi ya dokter ya. Ini keren Iya. banget nih sekalian menjawab pertanyaan dari Bu Wamidah, Butin ya. Penggunaan tadi terapi imun suplemen suplemen imun pintar ini apakah obat dartingnya boleh dilepas nih dok? Mungkin bisa diceritain nih dari dokter sendiri dan menambahkan apakah bisa langsung lepas nih kalau kita konsumsi obat-obatan atau gimana nih dokter? Ya, Bu Tin, Mbak Tin. Saya sudah pernah kasih tahu ya, mudah-mudahan sih masih ingat ya. Buat Bapak Ibu juga nih yang lain. Yang baru datang juga. Jadi Bapak Ibu, terapi imun ini bukan untuk mengganti obat dokter yang sedang kita minum Bapak Ibu ya. Sekali lagi dia bukan pengganti obat dokter yang sedang kita minum ya. Tapi diminum bareng dengan obatnya, dengan obat dokter ya. Mungkin bisa Kalau sudah minum obat dikasih ya. jarak ya. Dikasih jarak, minum terapi imun dulu sebaiknya. Ya, minum terapi imun dulu, mungkin 15 menit, 10 menit kemudian bisa minum obat dari dokternya. Ya, jadi bukan langsung terus seperti ayahnya teman saya ya, yang dia diabetes dikasih ini, kemudian obat diabetesnya langsung dilepas. Ya, ternyata gula darahnya naik. Ya, dia dimarahin sama anaknya yang dokter. Ya, Pak, ini bukan untuk ganti obat ya Bapak. Ini dipakai buat mendampingi. Ya, jadi langsung diminum lagi tuh obat diabetesnya. Ya, waktu saya dulu pertama kali ketemu ini 10-11 tahun lalu Bapak Ibu ya. Saya waktu itu punya darah tinggi.
ya biasa lah, bukan biasa. Untungnya nggak kena stroke ya Bapak Ibu, karena lumayan 180 per Iya, iya. 100 Bapak Ibu ya. Pakai pantesan pegel banget ini yang namanya tengkuk ya. Kok jadi pegal-pegal begini, lagi mau terapi orang di puskesmas ya. Di tensi, ternyata tensi saya segitu tinggi ya. Jadi ya sudah, saya pikir ya ya Allah, berarti saya harus minum obat darah tinggi dong nih ya. Karena udah nggak ada cara lain Bapak Ibu. Obat darah tinggi itu untuk kontrol supaya jantung saya tidak besar. Ya, supaya tensi saya di perifer, tensi di perifer itu berarti tekanan darah di tangan dan kaki ini tidak terlalu tinggi sehingga jantungnya tidak memompa terlalu keras. Ya, kita kan perlu darah itu yang dikeluarkan oleh jantung, yang dari paru-paru itu darah bersih itu kan kita butuh sampai di ujung-ujung jari. Ya, ujung-ujung jari tangan maupun kaki supaya dia tetap diperdarahi. Kalau enggak nanti mati ya jari ujung jari kita. Ya, kalau enggak nanti ujung jari kita tidak bisa berasa. Ujung jari kita ini orang bilang mati ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak bisa berfungsi baik. Kita tidak bisa merasakan apa yang kita pegang. Padahal ini kan semua penuh dengan saraf dan pembuluh darah ya. Makanya kita tahu kalau ini basah, kita tahu ini oh ini ada yang tajam, oh kita tahu ini ada yang kasar gitu ya. Kan itu ujung-ujung jari kita tuh yang megang ya. Jadi apa namanya jantungnya harus bisa memperdarahi sampai ujung-ujung jari supaya fungsi kita tadi normal. Kita tahu kalau kita mau apa namanya nggak pakai sendal gitu Bapak Ibu ya. Di situ ada yang kasar itu ada yang tajam gitu ya. Kita jadi tahu jadi supaya kita tidak terluka. Itu sistem imun juga yang bekerja Bapak Ibu. Ya, jadi jantung itu apalagi dia kerjanya 24 jam Bapak Ibu ya. Jantung kita nggak boleh istirahat ya Bapak Ibu ya. Kalau jantung kita istirahat, udah deh selesai deh kita ya. Jantung kita, otak kita itu nggak boleh istirahat Bapak Ibu ya. Kita lagi ngapain pun dia tetap harus berdenyut. Dia harus tetap menjalankan tugasnya, memberikan darah ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung otak juga seperti itu. Ya, jadi apa namanya yang dikerjakan oleh sistem imun ini Bapak Ibu itu harus disupport selalu. Ya, makanya kita tidak berhenti Bapak Ibu kita bicara tentang terapi imun ini karena supportnya bisa untuk semua orang. Semua orang mulai bayi baru lahir ya sampai yang sudah cuci darah, sampai yang udah harus di ICU, yang pakai segala macam ya, yang koma sudah berbulan-bulan, bahkan dikasih terapi imun ini dalam 5 hari dia bisa siuman Bapak Ibu. Bukan berbulan, bertahun ya. Dia yang di Korea itu Wow, yang di umurnya Korea. masih 20, sekitar 25 ya waktu dia kecelakaan. Nah, itu koma Bapak Ibu, sudah 5 tahun. Ya. Karena di sana semua apa sistem kesehatan juga dibayarin Bapak Ibu ya oleh negara. Jadi nggak ada masalah sampai berapa lama. Bahkan dokternya sudah aduh ini udah 5 tahun dia papain juga udah nggak bisa, dia koma dalam. Ya, akhirnya ibunya cuman bilang tolong jangan dilepas alat bantu napasnya. Ya, karena saya yakin anak saya masih bisa hidup, kata ibunya. Benar, ibunya ketemu terapi imun ini dikasih yang jus Bapak Ibu. Ya, yang jus itu 500 mili satu botolnya. Ya, itu diberikan lewat selangnya. Kan dia nggak sadar ya Bapak Ibu ya. Itu diberikan lewat selangnya, untungnya dokternya welcome aja karena mereka sudah tidak bisa apa-apa di Korea. Mantap, dokter. Ya, mereka pasrah mau dikasih apa, terserah karena yang tanggung jawab ibunya, ya. Dikasih satu botol Riovida itu yang 500 cc satu hari satu botol, ya. Akhirnya hari kelima pasiennya siuman, Bapak Ibu. Ya, pasiennya siuman sekarang sudah jadi manajer kalau nggak salah. Dia sudah bisa kerja seperti biasa lagi, normal lagi, Bapak Ibu. Ya, dokter sudah usaha di rumah sakit itu 5 tahun, bayangin aja. Ya, kita cuman kasih ke molekul imun pintar ini, Allah bantu dia sadar lagi dalam 5 hari. Coba, luar biasa nggak?
sistem imun. Karena selama 5 tahun itu kita yakin dokternya nggak ngapa-ngapain, sistem imunnya dibiarin tidur Bapak Ibu. Ya, kalau sudah di ICU itu obat segala macam masuk, tapi nggak ada yang bisa membuat sistem imunnya jadi dokter sendiri. Makanya pasiennya nggak bangun-bangun. Ya, yang ada adalah pasiennya untungnya ginjalnya masih bagus berfungsi. Untungnya heparnya, levernya masih bagus Bapak Ibu dikasih segala macam obat itu. Ya, jadi ketika di terapi dengan imun pintar ini, pasiennya bangun langsung karena fungsinya masih bagus ternyata. Wah, seneng banget sih kebayang senengnya dokter. Untung ya ibunya yakin, kalau enggak kan sudah dilepas tuh alat bantunya. Ya memang semua semua qadar Allah ya. Kalau memang belum 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 dipanggil ya berpantang mati gitu ya katanya ya. Keren banget, Masya Allah. Optimis juga ya, bener sih ibunya pun juga percaya Bapak Ibu semua ya. Ada kemauan untuk sehat, ada kemauan untuk ayo Bapak Ibu semua ya bisa loh kembali lagi ke fungsi atau ke kehidupan yang tentunya jauh lebih baik Bapak Ibu semua dengan tadi kita fokus ke dalam tubuh kita sendiri atau sistem imun, bukan lagi obat-obatan yang bekerja Bapak Ibu semua ya. Dan ini juga bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal, kita juga bukan stem cell Bapak Ibu semua, tetapi kita ada molekul imun pintar yang dapat mencerdaskan, menyeimbangkan dan juga menguatkan sistem imun. Bu Amida semoga terbantu ya pertanyaannya. Oh di jeda ya minum suplemennya dengan obat darting tentunya iya ya dokter ya. Di jeda kalau misalnya Bapak Ibu semua nih lagi minum obat-obatan apapun itu yaitu di jeda dulu. Nanti ketika tubuh Bapak Ibu semua jauh lebih optimal, sistem imunnya udah lebih kuat, maka nanti pelan-pelan bisa dilepas dikurangi baru dilepas obat-obatannya seperti kisahnya dokter Rita juga terkait darting tadi Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum nanti kita membahas lagi nih salah satu kasus lagi yang lainnya, Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan ya kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua yang baru hadir. Kami jelasin kalau di sini kami berbagi informasi bahwasannya tubuh Bapak Ibu semua yang sudah berobat ke sana kemari, yang sudah mencoba berbagai macam obat-obatan, coba Bapak Ibu semua kembali fokus lagi, kembali fokus ke dalam tubuh Bapak Ibu sendiri yang kita sebut dengan sistem imun. Sistem imun tuh apa sih? Sistem kekebalan tubuh Bapak Ibu semua yang isinya tuh macam-macam, ada CD4 di dalamnya, ada NK cell, ada T cell, B cell ya, ada leukosit dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu semua belum familiar, tapi itu semua adalah bagian dari tadi sistem imun. Seperti itu. Karena sambil menunggu pertanyaan, oh terima kasih sama-sama Bu Amida. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu semua, aku mau ceritain lagi nih dokter terkait cancer. Bentar ya. Mana ya? Oh, ini dia. Gini. Oke. Salah. Bentar. Nah, oke, semoga terlihat ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, beliau ini adalah pasien dari kanker nasofaring, Bapak Ibu semua. Oh, aku kemarin dengar dokter nasofaring tuh salah satu yang penyebab utamanya karena makan ikan asin, dokter, katanya. Oh ya? Karena ikan asin di Indonesia sendiri itu apa ya, kaliumnya atau natriumnya tinggi banget yang memicu Natrium. Yang tinggi natriumnya. banget. Ya natriumnya sangat amat tinggi yang akhirnya memicu tadi kanker nasofaringnya banyak terdampaknya dari makan ikan asin tersebut, dokter. Itu juga yang neliti, yang jelasin juga ini dokter Iksan namanya. Kalau Bapak Ibu semua tahu tuh, dokter yang lucu banget itu. Oke, lanjut. Jadi beliau ini kena kanker nasofaring stadium 3, namanya Bapak Ferry, Bapak Ibu semua, tinggal di Cilodong, Depok, ya. Beliau ini menderita kanker nasofaring stadium 3 dan sudah bolak-balik ke Rumah Sakit Darmais untuk menjalani kemoterapi. Jadi pada tanggal 26 Januari 2023 baru-baru ini Bapak Ibu semua, dilakukanlah pemasangan selang di paru bagian kanan dan tanggal 27-nya pemasangannya di selang paru bagian kiri. Jadi udah kiri kanannya pasang selang, ya. Beliau paru-parunya sudah terendam air dan terpaksa dipasang selang agar cairan di parunya itu bisa dikeluarkan.
yang membuat beliau ini, cairan di payudara ini membuat beliau ini jadi sulit untuk tidur ya, dan sering mengalami sesak nafas. Bola matanya pun juga terlihat agak menonjol keluar Bapak Ibu semua. Nah, pada bulan Maretnya, itu kan Januari ya. Pada bulan Maretnya Bapak Ibu semua, tepatnya tanggal 6 ya, beliau akhirnya memutuskan untuk menjalankan terapi imun Bapak Ibu semua, terapi imun ya. Alhamdulillahnya baru 1 mingguan, walaupun beda tubuh, beda proses Bapak Ibu semua, tapi yang dialami oleh Bapak ini ya, Bapak Ferry ya, pada bulan Maret 2023, tepatnya tanggal 6, baru 1 mingguan mengkonsumsi terapi imun ya, menjalankan terapi imun ini, beliau sudah mulai enak tidur, lebih pules nih dokter tidurnya Bapak Ibu ya. Sesaknya menjadi jauh berkurang, matanya sudah kembali normal, tidak seperti orang melotot ya. Dan baru aja dapat kabar tanggal 27 Maretnya, masih di bulannya tadi, Januari, Februari, Maretnya Bapak Ibu semua, sudah mau dicopot selangnya, lagi proses copot selangnya Bapak Ibu semua, dalam hitungan Januari, Februari, Maret, 3 bulan Bapak Ibu semua. Dan akhirnya alhamdulillah ya, before afternya Bapak Ibu semua bisa melihat ya, sehari ke hari Bapak Ibu semua, penyakit atau kanker nasofaring dari Bapak Ferry tersebut alhamdulillahnya semakin membaik dan sudah terbantu Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya beliau ini ya, tadinya nasofaring stadium 3 bisa terbantu juga dengan terapi imun ya. Walaupun tadi sudah kemoterapi berkali-kali, yang akhirnya bisa selesai dalam hitungan 3 bulan, bisa copot selangnya. Seperti itu, Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi ini bukan untuk kansernya ya. Kita juga bukan untuk tadi Bapak Ibu semua darah tingginya, tetapi ya sistem imun lah, atau tubuh Bapak Ibu semua, tubuh Bapak Ibu, tubuh Bapak Ferry lah yang akhirnya menyelesaikan permasalahan kanker nasofaringnya tersebut. Masya Allah. Mungkin dari dokter ada mungkin tentang kanker juga nih dokter, yang sudah parah. Karena kan kanker itu kadang-kadang kalau orang sudah kanker kayaknya lemah gitu dokter. Maksudnya pesimis. Padahal kan kanker tuh bukan hasil akhir ya dokter ya. Tetapi masih ada jalan keluar lagi jika kita mau berusaha untuk sehat seperti itu. Mungkin bisa di-sharing nih dokter. Iya, jadi ini pasiennya Ferry ini kalau nggak salah pasiennya dokter siapa yang di RSPAD ya. Saya Mm-mm. kenal beliau waktu saya masih di RSPAD. Akhirnya memang beliau coba betul buat pasien-pasien dengan kanker nasofaring. Nasofaring ini di sini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita buka mulut ini di sini Mm-mm. daerahnya nasofaring. Ya, Mm-mm. nasofaring ini kalau sudah kena dia kan bisa berhubungan dengan organ hidung atau telinga Bapak Ibu sampai ke situ biasanya. Ya, karena makanya dokternya dibilang dokter THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan ya. Nasofaring ini adanya di sini. Jadi kalau sudah nasofaring rata-rata Bapak Ibu itu sampai groak ya, sampai ada yang sampai kelihatan mungkin jadi bolong gitu ya daerah sininya ya sekitar hidungnya. Ya Bapak Ibu itu memang kalau sudah kanker stadium nasofaring rata-rata dokter THT udah ya paling bisa karena nggak bisa dioperasi Bapak Ibu ya radiasi dan radiasi atau kemoterapi juga ya. Tapi teman saya ini dokter THT ini mencoba untuk saya coba kasih apa namanya imun pintar dokter Rita, terapi imun pintar ya. Dosisnya saya agak lupa karena saya nggak tanya dosis, tapi pasiennya memang terbantu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat fotonya. Ya, pasiennya bisa sehat lagi, bisa berkegiatan lagi, bisa ceria lagi, dan kankernya katanya sudah terbantu sembuh, Bapak Ibu. Ya, dan kalau tadi dibilang kalau ini sebabnya karena makan apa banyak ikan asin ya. Ya. Hmm. Ikan asin itu karena natriumnya yang tinggi Bapak Ibu. Bukan hanya kankernya dulu yang jadi, tapi darah tinggi dulu yang jadi. Ya. Kalau sudah kita minum natrium banyak-banyak ya, apa namanya? Enak kan Bapak Ibu ya ikan asin ya. Enak banget dokter ke sambal. Aduh. Jadi dia karena banyak natrium, dia dia apa namanya? Dia menahan cairan dalam tubuh kita, ya, dalam pembuluh darah itu ditahan. Makanya jadi lama-lama tensinya tinggi. Harusnya kan kalau kita makan segala macam yang biasa itu cairannya akan terus dibuang supaya tensinya tetap normal ya.
Tapi ini karena natriumnya tinggi, dia ngikat air. Ya, dia ngikat air sehingga yang ada dalam pembuluh darah itu terus berada banyak, ya, terus tidak bisa dikeluarkan. Ya, jadi makanya yang pertama kali dulu mungkin bukan kanker, tapi darah tingginya. Hmm. Ya, jadi sebaiknya memang pasien-pasien yang biasa cenderung takutnya darah tinggi tidak makan tuh yang namanya makanan kaleng yang diawetkan ya, karena itu juga Mm-mm. natrium tinggi. Atau memang jelas-jelas ikan asin ya, apa yang asin-asin gitu ya. Itu harus banyak dikurangi ya, apalagi tadi ya ternyata memang karena penelitian kita berlanjut Bapak Ibu ya, ternyata dia bisa menyebabkan kanker nasofaring, kan semuanya hubungannya sama sini, sama tenggorokan. Ya. Jadi kalau sudah kanker Bapak Ibu, kita bisa bantu karena banyak sekali dokter-dokter yang apa pasiennya sudah disuruh pulang ya Bapak Ibu ya. Ada yang berobat sampai sudah 1 miliar lebih dibawa ke Singapura pasiennya ya dengan kanker paru. Ya, padahal beliau sudah berumur 70 tahunan lebih ya. Itu Mm-mm. dibawa ke Singapura ya, kemudian dokternya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata juga bukan tidak terbantu Bapak Ibu ya. Akhirnya dokternya angkat tangan bilang silahkan aja dibawa pulang ke Indonesia ya karena supaya memang kalau sudah kanker dokter rata-rata sudah memberi prediksi ini umurnya nggak lama ya, umurnya mungkin sekitar 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, tergantung apa derajatnya kankernya Bapak Ibu ya. Untungnya di Indonesia itu anak beliau putrinya itu pernah mendengar tentang molekul imun pintar dari teman saya seorang dokter juga ya. Jadi mereka tidak apa namanya, mereka tidak pesimis ya. Mereka tetap optimis walaupun bagaimana umur di tangan yang maha kuasa Bapak Ibu. Ya, walaupun dokter di Singapura sudah menyatakan ibunya sudah nggak ada umur, ibunya tinggal menunggu ya dibawa ke Indonesia, tapi putri beliau tetap berusaha memberikan ibunya terapi imun ini Bapak Ibu ya, umurnya sudah 70 tahun, 70 tahun lebih ya. Waktu teman saya memberikan dosis besar Bapak Ibu, setiap minum 10 kapsul. Itu diberikan 3 macam ya, ada yang murni, ada yang plus, ya, ada yang antioksidannya ya. Antioksidan tadi yang saya cerita di depan, kalau ini bisa membangunkan pasien yang sudah koma 5 tahun tadi. Ya, kemudian ibunya diberikan ini dan dalam waktu seminggu kalau nggak salah si anak ini putrinya ini mengirimkan foto ibunya ke teman saya yang dokter. Kalau ibunya sudah bisa duduk, Bapak Ibu, ibunya sudah bisa duduk, minta buah, dia makan buah pakai garpu sendiri. Itu dalam 1 minggu, Bapak Ibu. Ya, jadi alangkah senangnya keluarga karena ibunya membaik Bapak Ibu. Ya, padahal dokter di Singapura udah bilang, dokter yang ahli kanker lagi bilang, udah dibawa aja karena memang ilmu kami ya, ilmu kedokteran itu memang ada batasnya Bapak Ibu. Ya, ketika kanker sudah stadium 4, semua sudah dicoba, nggak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami cuma bilang ini bawa pulang aja biar dia meninggal di rumah di tengah keluarga tercinta ya. Tapi ternyata si ibu ini sehat lagi Bapak Ibu ya. Kemudian terus dia sehat, ibunya karena ibunya cantik Bapak Ibu ya. Saya lihat dia pakai wig segala macam. Dalam 6 bulan itu dia kembali ke Singapura ya untuk kontrol Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kan dokternya udah bilang dia umurnya nggak panjang. Ya, tapi dalam 6 bulan dia kembali ke Singapura, dia kontrol ke dokter yang sama, dokternya bingung. Lah ini kok pasiennya ini kan kan harusnya sudah nggak ada, tapi kok dia datang. Si ibunya pakai wig Bapak Ibu, karena memang kan pulang dari Singapura itu rambut rontok segala macam sudah di kemo segala macam rambutnya rontok. Ya, ibu ini hadir kembali, kontrol lagi di Singapura pakai wig ya, pakai baju bagus. Jadi dokternya sama perawatnya bingung lah ibunya masih ada ya. Ya, karena itu akhirnya
Ya dokternya mau bilang apa? Ya dokternya mau bilang apa? Karena ternyata pasiennya ada di depannya dia gitu. Ya. Jadi terbantu lagi pasien ini dengan terapi imun pintar. Ya. Yang diminum Bapak Ibu sama yang tadi pasien yang apa tadi kanker nasofaring 3 macam sama Bapak Ibu. Ya, tapi kok dia tahu yang satu kankernya di paru, yang satu kankernya nasofaring. Ya, ada lagi yang kankernya di otak, ya, glioma dan sebagainya. Ya, ada lagi yang minum itu ternyata dia autoimun, dia kena Guillain-Barré syndrome. Ya, dia lumpuh Bapak Ibu. Ya, karena penyakit autoimun yang namanya Guillain-Barré syndrome yang mengenai tulang belakang Bapak Ibu sehingga lumpuh mulai dari leher sampai ke bawah. Yang diminum sama Bapak Ibu, tapi kok tahu dia sistem imunnya? Ya, karena sistem imunnya kan kita jadikan dokter pribadi kita masing-masing. Jadi di tubuh si A ini dia tahu, oh tubuh ini ada kanker. Oh dimasukin ke B, oh ternyata yang ini punya autoimun. Dimasukin ke C, oh dia cuman punya diabetes. Ya, yang sudah kakinya mulai hitam. Ya, kalau sudah kaki hitam pada diabetes Bapak Ibu berarti pembuluh darahnya sudah rusak. Karena diabetes itu menurut saya penyakit yang paling jahat Bapak Ibu ya. Semua pembuluh darah, saraf dirusak sama dia. Ya, makanya tadi rata-rata kalau pada diabetes ujung-ujung jarinya kah, jari tangan atau jari kaki kah yang mulai busuk ya Bapak Ibu ya. Yang karena tidak dapat perdarahan karena pembuluh darahnya rusak, sarafnya rusak. Jadi ada yang sampai nggak tahu kalau ada paku nancep ya di apa namanya di eh, di kakinya, di telapak kaki itu ada pakunya nancep udah lama saking saking udah tidak terasa itu sarafnya rusak. Ya, dia pakai sendal tapi ternyata paku itu bisa nembus sendalnya dan nancep di kakinya dia nggak tahu Bapak Ibu. Ya, karena sudah tidak berasa. Ya, tapi itu akhirnya juga terbantu sembuh, kakinya berasa lagi. Ya, yang harus diamputasi kemarin Mas Faki juga cerita ya, bapaknya Ya, sudah bolong telapak kakinya. Ya, dokter sudah mau amputasi, bahkan katanya mau diamputasi sampai paha Bapak Ibu. Ya, karena telapak kakinya sudah bolong Bapak Ibu. Ya, sudah apa namanya gulanya terlalu tinggi, sudah bertahun di terapi ya, tapi juga tidak sembuh, malah jadi bolong kakinya. Ya, dokter sudah minta harus diamputasi nih sampai lutut. Wow, bukan sampai lutut, iya, sampai paha paha. Bapak Ibu. Mm. Sampai paha malahan ya. Berarti kan dokternya sudah menyangka kalau yang rusak itu sudah bukan di telapak kaki, tapi sudah yang di paha Bapak Ibu. Ya, biasanya pada pasien diabetes kalau lukanya baru ada di telapak kaki yang dipotong biasanya sampai lutut ya. Tapi kalau sudah di atas lutut berarti lukanya sudah lewat dari ankle, dari pergelangan kaki. Ya, itu yang dipotong harus lebih dari lututnya gitu ya. Tapi akhirnya keluarga bilang nggak usah dulu dokter, kita coba dulu dengan ini terapi imun pintar. Ternyata juga akhirnya luka itu lama-lama menutup ya, timbul daging-daging merah itu berarti memang kulitnya tumbuh lagi, bukan kulitnya, dagingnya Bapak Ibu. Dagingnya. Dagingnya tumbuh lagi sampai menutup lagi dengan kulit ya. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau tidak ketemu terapi imun pintar kakinya sudah nggak ada. Ya enggak? Itu sudah ada cerita juga tentang suaminya ibu siapa yang di NTB ya. Ya. Itu kakinya juga diabetes dua-duanya, bahkan dokternya sudah minta dua-duanya dipotong ya karena sudah nggak bisa diselamatkan. Ternyata juga ibu ini minta ditunda dulu dokter. Ternyata kami sudah mau kami baru ketemu ada molekul imun pintar gitu ya. Akhirnya suaminya diberikan itu, Bapak Ibu, kakinya dua-duanya sehat lagi, Bapak Ibu. Ya, buat kakinya sehat lagi dan suaminya bisa kerja lagi seperti sedia kala. Itu berarti Coba. ada regenerasi sel ya dokter ya? Ya, itu ada regenerasi.
Kenapa kita sedang pakai ini? Karena memang kita kan punya stem cell ya Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu. Di mata kita ada stem cell, di jantung kita ada stem cell. Ya, di paru kita ada stem cell, di otak kita ada stem cell, di semua organ kita ini ada stem cellnya Bapak Ibu. Dan kenapa bisa bagus lagi yang udah cuci darah, ginjalnya bagus lagi, ya karena stem cell-nya akhirnya diaktifkan kembali. Dia mengganti sel-sel ginjal yang sudah rusak. Ya, sehingga fungsinya untuk apa namanya mencuci darah segala macam ya itu bisa bagus lagi. Ya, kenapa jantung yang harusnya apa namanya ada apa namanya operasi pasang ring atau mungkin operasi besar akhirnya nggak jadi Bapak Ibu ya yang paru-parunya berubah jadi kista Bapak Ibu itu ada satu penyakit ya yang ditangani oleh suami saya ini dokter spesialis paru yang ahlinya asma Bapak Ibu tapi ambil S3-nya di Jepang. Ya, jadi oleh temennya yang dokter paru di rumah sakit Pertamina itu dikonsulkan karena dia udah nggak tahu lagi pasien ini mau dikasih apa, dia konsul ke suami saya. Ya, dia bilang pasien ini dengan Birt-Hawk syndrome, Bapak Ibu, satu-satunya di Indonesia ya. Saya belum dengar lagi ada Birt-Hawk syndrome di sini. Ya, Langka banget dan loh. beliau minta pendapat suami saya karena suami saya lulusan Jepang. Katanya mungkin Prof di sana ada pasien lain yang dengan Birt-Hawk syndrome karena memang Birt-Hawk syndrome itu Bapak Ibu, sel-sel parunya berubah jadi kista, ya. Jadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida dalam paru itu tidak terjadi Bapak Ibu. Ya, makanya pasiennya tergantung dengan oksigen 24 jam. Ya, dia harus dapat oksigen dari luar karena dia tidak bisa dapat oksigen dari paru-parunya sendiri. Sel-selnya berubah jadi kista, ya. Jadi untuk pertukaran udara itu tidak terjadi di paru-parunya. Ya. Jadi akhirnya itu kan dirujuklah pasiennya ke Jepang ya untuk ditangani oleh dokter yang juga ada yang mengetahui bahwa di sana sudah ada Birt-Hawk syndrome. Cuman satu juga di Jepang ternyata Bapak Ibu. Ya, Wow, langka banget penyakit. dokter. Ya, penyakit ini langka, penyakit autoimun yang sangat langka. Ya, kemudian dokternya cuma bilang sudah terlambat. Ya, sudah terlambat kok baru dibawa sekarang. Kami tidak bisa apa-apa, pasiennya hanya bisa dapat bernapas normal lagi jika dapat transplantasi paru dari orang lain. Ya, parunya harus diganti Bapak Ibu. Karena selnya berubah jadi kista. Ya, akhirnya dipulangkan ke Jakarta, pasiennya oleh suami saya diminta anak saya untuk terapi Bapak Ibu. Ya, kami sudah nggak ada lagi karena satu-satunya jalan katanya transplantasi paru. Ya, akhirnya minta anak saya untuk memberikan terapi imun pintar ini Bapak Ibu diberikan hanya satu macam saja. Seperti yang tadi saya cerita di depan, satu macam saja terapi imun diberikan 3 kali 5 kalau nggak salah sama anak saya. Ya, dan seiring berjalannya waktu oksigennya bisa dilepas ternyata sedikit-sedikit. Wow, Ya, Masya Allah. dan ketika diperiksa fungsi parunya, memang fungsi parunya membaik ya oleh dokter yang di sana, oleh dokter yang di mana pasiennya tetap periksa ke dokter yang berada di Rumah Sakit Pertamina ya, diperiksa fungsi parunya, ternyata fungsi parunya membaik ya. Jadi ibunya timbullah apa namanya semangat ya. Semangat banget alhamdulillah ya Allah membaik berarti fungsi paru saya. Ya, jadi dia terus mengikuti terapi yang diberikan oleh anak saya, lama-lama dia bisa lepas oksigen. Ya, Masya Allah. lama-lama dia bisa lepas oksigen, dia bisa jalan-jalan lagi karena dia senangnya traveling Bapak Ibu keliling dunia. Ya, dia walaupun apa namanya mula-mulanya juga Mas Reza saya bisa lepas oksigen dikit-dikit ini, saya boleh nggak ke mall gitu ya, karena sudah lama sekali nggak bisa ke mall Bapak Ibu. Iya Ya, sih, karena emang dia tergantung kondisinya. oksigen 24 jam. Ya, akhirnya saya boleh nggak
Mas, saya ke mall. Dia bilang, oh boleh ibu bawa aja tabung. Kan ada tabung oksigen kecil Bapak Ibu ya. Iya, ibu tetap bawa itu. Kalau ibu sesak, ibu pakai lagi oksigennya, ya. Lama-lama dia bilang kok sudah bisa lepas betul Mas Reza. Dia pergi umroh dan segala macam. Anak saya tetap bilang dibawa aja. Anak saya pun juga bingung ya, kok bisa gitu ya, membaik gitu ya. Akhirnya dia tetap pergi umroh dan dia tetap bawa cadangan oksigen, tapi ternyata nggak dipakai Bapak Ibu ya. Akhirnya dia bisa keliling dunia, setiap kali dia laporan, Mas Reza saya sudah di sini, saya nggak pakai lagi oksigen, segala macam ya. Mereka jadi temenan, padahal umurnya sudah 60, hampir 70 tahun Bapak Ibu. Ya, si ibu ini. Dan dia cuma nulis, yang bikin kita sedih itu dia nulis di Facebook Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan hidup kedua ya untuk bisa terus bersama-sama dengan cucu-cucu saya dan mudah-mudahan bisa lihat mereka sampai menikah gitu ya. Dia syukur sekali ngelihatnya, dia foto bersama suami, anak-anak dan cucunya. Dia bersyukur bahwa ya ini sudah ketemu molekul imun pintar. Masya Allah. Padahal emang kondisinya tuh membuat bener-bener membuat kita jadi kayaknya udah nggak bisa lagi nih, udah nggak ada jalan keluar. Apalagi itu cuma satu-satunya di Indonesia, satu lagi di Jepang ya dokter. Dan itu sampai dibilang Bapak Ibu semua ya, Birdhock syndrome ini sampai dibilang sudah terlambat. Gimana nggak sangat down ya itu. Tapi sekali lagi bisa terbantu dan sekali lagi ada kemauan dan ada tetap tidak menyerah Bapak Ibu semua ya. Akhirnya ketemulah dengan terapi imun ini yang akhirnya ya tadi penyakit autoimunnya kan kita sudah jelasin ya Bapak Ibu semua, karena autoimun dokter ya juga sudah sering sampaikan HIV, asma itu biasanya disebut tidak dapat disembuhkan. Tapi pada hari ini kita bukanlah menyembuhkan asmanya, kita bukanlah menyembuhkan autoimunnya atau Birdhock syndrome-nya. Kita juga tidak menyembuhkan HIV-nya, tetapi sekali lagi yang menyembuhkan itu adalah tubuh Bapak Ibu sendiri. Tentunya terapi imun ini ya dengan kombinasi produk terbaik ya. Bagaimana cara tahu kita mengkombinasikan produk terbaik apa? Bapak Ibu semua bisa menghubungi nomor yang tertera di dokter terapi imun maupun di tadi Immunity Hub. Kami dengan senang hati berbagi informasi ya seputar masalah kesehatan ya secara alami, tuntas dan menyeluruh. Karena kenapa tadi tuntas Bapak Ibu semua? Kita tidak hanya beda 1-2 tahun saya, tapi Bapak Ibu semua ya untuk tadi pasien autoimun Birdhock syndrome ya, cancer nasofaring, atau adik yang tadi 5 tahun itu punya yang lahir tanpa anus ya, yang harus cuci darah permanen di umur 5 tahun, itu bisa terbantu Bapak Ibu semua sekali lagi karena tubuh Bapak Ibu sendirilah ya yang menyelesaikan permasalahannya dengan tentunya didampingi dengan produk terbaik dari Specialty Imun Cerdas atau terapi imun ini. Karena tadi kita sudah jelaskan ya, produk kami kalau ngomongin sistem imun Bapak Ibu semua, perusahaan kami atau company kami sendiri itu adalah Immune Research Company ya, yang paling depan dalam menguatkan sistem imun, mencerdaskan dan seimbangkan, menguatkan hingga 437% dan juga Bapak Ibu semua bisa untuk tadi produk paten global ya yang untuk menyeimbangkan dan juga mencerdaskan sistem imun. Seperti itu. Kak Andix bertanya nih dokter ya. Kalau 4 hari setelah seks terus cek HIV di lab Prodia, apakah valid hasilnya nih dokter? Mungkin bisa dijelasin nih ya. Terus termasuk juga ini ya dokter ya. HIV sendiri kan Bisa masuknya. apa di Prodia selama 4 hari? Iya, setelah hubungan seks terus cek HIV di lab Prodia, valid gak sih dok hasilnya? Katanya Kak Andix. Iya, saya nggak tahu ya, karena tiap lab itu punya angka rujukan sendiri, ya. Jadi Hmm. masnya mesti tanya di labnya, apakah setelah berhubungan seks dalam 4 hari itu virus HIV-nya sudah bisa terdeteksi, ya. Hmm. Mungkin juga sudah, ya. Tapi kan sebenarnya kalau masalah hubungan apa masalah penyakit yang ditularkan dengan hubungan seksual ini sebenarnya kan bisa dicegah ya. Sebenarnya bisa dicegah ya dengan kondom dan segala macam ya. Mungkin dia takut ya karena memang kalau sudah berani berbuat berani tanggung jawab ya. Biasanya Jadi sih kalau begitu. takut Mas, kalau takut sudah positif apalagi mungkin
ya temennya yang dia berhubungan intim itu juga punya HIV, kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Karena memang sampai sekarang angka HIV itu terus naik ya Bapak Ibu. Mungkin karena dunia ini memang makin lama makin apa ya, katanya pergaulan bebas dianggap nggak masalah ya. Bagi kalangan tertentu mungkin jadi dianggap nggak masalah. Tapi kan kita tahu itu ada resiko di situ ya. Resiko yang sebenarnya bisa kita jaga ya. Tapi jika khawatir ya, karena memang ada pasien-pasien HIV yang dokter juga sudah angkat tangan ya, yang CD4-nya juga sudah tinggal 2 Bapak Ibu. Tentara imunnya tinggal 2 biji Bapak Ibu, yang harusnya ada 400.000 ya. Dan itu terbantu sehat lagi ya. HIV Jadi ya dok tuh. ya, HIV ya dok itu. itu HIV AIDS pastinya ya. Karena sudah di rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, CD4-nya tetap tidak bisa naik dengan upaya apapun yang mereka kerjakan. Tim itu kerjakan di rumah sakit, ternyata CD4-nya tidak berespon, CD4-nya tidak naik-naik ya. Harusnya 400.000, ini tinggal 2 Bapak Ibu. Makanya pasiennya harus berada di ruangan steril ya. Dibawa pulang pun nggak bisa. Jadi memang menunggu menunggu ajalnya itu di rumah sakit ya, karena pasiennya nggak bisa keluar dari ruangan steril itu ya. Makanya keluarga sudah diupayakan untuk silahkan kalau mau dibacain Yasin, panggil keluarga dekat ya, turut mendoakan sama-sama, semoga ya. Dokter itu tidak bilang ada keajaiban ya, karena memang di ilmu medis kalau sudah nggak ada kita mau mengharapkan apa lagi gitu ya. Ternyata oleh suami saya, anak saya kembali yang disuruh terapi pasien ini, Bapak Ibu. Ya, dan cuman hanya dalam waktu 1,5 bulan, pasiennya sudah bisa berobat jalan. Ya, dan CD4-nya naik, Bapak Ibu, 150.000. Wow, Ya, Masya Allah. pasien-pasien HIV ini kan sistem imunnya bukan sekedar turun, Bapak Ibu ya. Sistem imunnya rusak, Bapak Ibu. Ya, dirusak oleh virus HIV itu. Ya, human immunodeficiency virus ya, HIV itu. Ya, itu dirusak sistem imunnya. Ternyata ya sistem imunnya bisa bagus lagi. CD4-nya naik. CD4 CD4 dan CD8-nya naik lagi Bapak Ibu. Pasiennya bisa berobat jalan hanya dalam 1,5 bulan. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu nggak bisa bilang untuk pasien HIV semuanya terbantu dalam 1,5 bulan. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Beda tubuh akan beda reaksi. Apalagi dalam tubuh itu mungkin bukan hanya HIV saja, mungkin sudah ada diabetesnya, mungkin sudah ada jantungnya yang mulai tersumbat, mungkin sudah ada sel ginjalnya yang sudah mulai rusak. Dan itu akan dibetulkan satu persatu oleh sistem imunnya sendiri. Jadi kita nggak bisa Sekaligus ya dok. bilang, kita nggak bisa bilang pasien A ini, pasien B, pasien C, semua sama. Dan dalam 1,5 bulan sembuh. HIV-nya naik, nggak bisa bilang seperti itu Bapak Ibu. Ya, penting diminum saja, dosisnya memang diberikan tinggi ya, 3 kali 5 kapsul yang TF3 dan yang plus Bapak Ibu. Oke, Masya Allah, Bapak Ibu semua ya. HIV ya, yang tadi tinggal 2, Bapak Ibu semua, itu bisa naik hingga 150.000 dalam 1,5 bulan. Tentunya beda tubuh, beda proses, dan sekali lagi, Kandix ya, di sini kami menyarankan untuk terapi imun jika memang sudah ada hasilnya, dan apalagi tentunya Bapak Ibu semua kita selalu bilang ya, lebih baik mencegah dibandingkan kita harus lebih baik kita mencegah dibandingkan kita harus mengobati ya. Kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejalanya, sudah dirasa tidak enak badan ya, mungkin langsung bisa dicegah dengan cara tadi langsung menguatkan sistem imunnya ya. Karena tadi HIV sendiri Bapak Ibu semua erat kaitannya dengan sistem imun yang lemah atau tadi bisa dikuatkan. Karena tadi dia bukan tidak hanya melemahkan tapi dia merusak sistem imunnya terutama CD4, CD8 dan CD3-nya. Seperti itu Kak Andix. Ya, apalagi sekali lagi ya, walaupun tadi bisa dicegah dengan menggunakan tadi apa kondom atau pengaman ya, tetapi kan tetap saja kalau kita memang berhubungan dengan daerah situ atau kayak dokter tadi ya,
yang lingkungannya ini di rumah sakit yang notabene-nya tuh banyak virus Bapak Ibu semua ya. Kalau sistem imun kita tidak kuat ya, mau dicegah bagaimanapun, mau dokter pakai masker, cuci tangan dengan baik, ya tetap saja kalau sistem imun kita ini lebih lemah, kita bisa saja tertular Bapak Ibu semua. Sistem imun kita tidak kuat, sistem imun kita tidak optimal, maka kita akan kemungkinan, apalagi kalau kita di dunia tersebut Bapak Ibu semua, akan lebih mudah terkena atau tertular penyakitnya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah dokter juga alhamdulillah sampai hari ini sehat dan juga banyak mengedukasi hingga hari ini yang berbagi informasi seputar masalah kesehatan secara alami, tuntas dan menyeluruh, karena tadi kita ngomonginnya sistem imun, kita ngomonginnya sistem kekebalan tubuh, yang dimana sistem imun, kalau sistem kekebalan tubuh itu terdiri dari CD4, CD8 ya, terdiri dari tadi T-cell, B-cell ya, leukosit dan sebagainya, yang akhirnya berpengaruh ke berbagai macam masalah kesehatan yang ada di atas ini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi ya, karena kami tidak akan lama, kurang lebih 10 menit lagi kami akan akhiri live-nya. Jika Bapak Ibu semua ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, boleh langsung diketik di kolom komentar, atau kalau misalnya mau langsung aja nih japri atau konsultasi secara private, boleh langsung menghubungi nomor yang ada di bio kami di Dokter Terapi Imun maupun di tadi di Immunity Hub, karena kami dengan senang hati membagikan informasi tersebut. Karena tadi produk kami ada 82 paten produk global ya. Jika Bapak Ibu semua ingin mengkombinasi, mendapatkan rekomendasi kombinasi terbaik untuk kesehatan Bapak Ibu semua, boleh langsung menghubungi nomor kami Bapak Ibu semua ya. Dan agar kami bisa juga pantau juga dan bantu juga Bapak Ibu semua untuk melewati atau dengan senang hati berbagi informasi seputar masalah kesehatan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua mau konsultasi secara offline juga bisa ya, nanti kami akan ada roadshow ya Bapak Ibu semua yang berkeliling di Indonesia ini Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan, dan semua roadshow atau semua health talk kita atau company profile kita yang kami bagikan secara offline Bapak Ibu semua di kota-kota besar ya, di kota-kota yang kami akan datangi ya. Bapak Ibu semua bisa, ini gratis dan terbuka untuk umum, tetapi harus mendaftar terlebih dahulu karena setiap acara memiliki seat yang berbeda-beda, limited seat yang berbeda-beda. Mungkin dokter bisa spill ya, kemarin dokter habis ngisi di mana kalau tidak salah, baru-baru ini baru ngisi di mana dokter, bulan lalu ya Di dokter? Bandung, di Di Bandung Bandung. ya 2 bulan lalu ya. Di Bandung sama di Bekasi. Iya, di Bekasi sama di Yang di Bandung. Bekasi pun Kalau sampai 100 tuh, sampai beludak begitu ya datang ya. Nggak iya, nyangka kalau juga. Bekasi di mana dok? Daerahnya mungkin Nah, kemarin daerahnya di Bekasi Barat ya, di Hotel Grand Amarosa, apa tuh? Di Hotel Grand apa ya? Amarosa Kalau ya dok. yang di itu di Bandung kan di Grand Prianger ya. Oh, Grand Kita Priangan. biasanya Bapak Ibu mengadakan acara-acara offline itu dibantu oleh perusahaan Bapak Ibu. Jadi semuanya gratis. Kita nggak pernah narik bayaran ketika bikin bikin acara offline maupun online. Ya, jadi memang perusahaan sudah provide, perusahaan sudah membantu kami ya sepenuhnya untuk supaya pendidikan sistem imun ini bisa disampaikan ke lebih banyak orang lagi. Ya, karena ternyata menurut statistik Bapak Ibu, Indonesia ini udah hampir 300 juta kalau nggak salah ya. Itu yang mungkin yang baru dengar for life yang sudah member mungkin belum sampai 5 juta Bapak Ibu. Jadi masih banyak sekali yang belum belum terinfo ya, belum terinfo dengan produk pendidik sistem imun ini. Wow, wow, baru tahu banget. Iya, jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi kalau mau berkonsultasi secara offline ya, langsung saja bertanya apakah ada acara offline terdekat, atau Bapak Ibu semua bisa langsung datang ke kantor ya, dengan tadi konfirmasi dulu lewat nomor yang tertera di bio kami ya. Atau Bapak Ibu semua mau juga hadir di Zoom, bisa langsung mendapatkan informasinya terupdate dan teraktualnya ya, yang bisa didapatkan di tadi di nomor yang tertera di di bio kami. Karena sekali lagi Bapak Ibu semua acara yang kami adakan ini yang tadi sudah di private kantor juga ya, ini juga gratis dan juga Bapak Ibu semua bisa berkonsultasi secara langsung. Seperti itu.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, produk kami ini tidak hanya ada di Indonesia, karena kami ini sudah alhamdulillahnya kalau ngomongin testimoni Bapak Ibu semua atau ngomongin review dari orang-orang yang sudah terbantu, kita ada jutaan Bapak Ibu semua yang menyebar di hampir 70 negara ya. Karena tadi Bapak Ibu semua kita fokusnya ke sistem imun dan ini bukan produk yang baru-baru ini muncul happening Bapak Ibu semua dan tadi karena tadi sudah jelaskan juga stem cell Bapak Ibu semua mungkin lebih familiar dengan stem cell tapi Bapak Ibu semua pada hari ini ya stem cell itu juga banyak dari tadi terapi imun sendiri ya Bapak Ibu semua mengeluarkan stem cell secara alami ya bahkan tadi yang di ginjalnya 35% itu bisa terbantu lagi fungsi jantungnya tinggal 15% bisa regenerasi lagi ya dan masih banyak hal lagi termasuk yang tadi mata ya yang sudah sampai divonis hampir mengalami kebutaan pun bisa terbantu membaik hingga 70% pernah mengalami peningkatannya dan macam-macam sekali lagi karena tadi Bapak Ibu semua ya ketika sistem imun kita sudah seimbang ya sudah cerdas dan sudah optimal seimbang kuat dan cerdas Bapak Ibu semua berbagai macam masalah kesehatan termasuk yang ada di atas ini bisa terbantu dalam sekali jalan dokter tadi sudah sampaikan ya dokter Rita sudah sampaikan bahwasannya Bapak Ibu semua ya kalau misalnya sistem imun kita sudah kuat sudah optimal sudah cerdas Bapak Ibu semua ya maka dialah yang baik kita sadari maupun kita tidak sadari ya baik kita minta maupun kita tidak minta ya tidak hanya penyakit HIV-nya tidak hanya penyakit cuci darah gagal ginjalnya tetapi penyakit-penyakit lainnya bisa terbantu dalam sekali jalan ya karena kita bukan obat-obatan kita bukan vitamin mineral kita juga bukan stem cell dan sekali lagi kita sudah menyebar 70 negara Bapak Ibu semuanya hampir 70 negara dan di Indonesia sendiri kami sudah ada 6 kantor di kota-kota besar ya tentunya Bapak Ibu semua bisa langsung cek langsung di profil bio kami atau langsung bertanya di nomor yang tertera di dokter terapi imun maupun di Immunity Hub. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan ya bahwasannya pada hari ini Bapak Ibu semua ya kami memberikan kabar gembira bahwasannya tubuh Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan secara alami tuntas menyeluruh melalui tadi ya terapi imun yang tentunya harus dikombinasikan dengan produk terbaik ya. Dan produk terbaik apa sih yang untuk imun sendiri? Bapak Ibu semua makanya kita kenalin Special Food Imun Cerdas yang sudah membantu berbagai macam masalah kesehatan seperti itu. Mungkin dari dokter ada nih satu dua pesan untuk kita sebelum kita akhiri karena udah mau menjelang zuhur juga nih dokter. Ya, Bapak Ibu. Saya cuma mengingatkan kalau kita harus bersyukur sekali Bapak Ibu ya punya sistem imun yang sudah Allah siapkan untuk kita masing-masing. Dan jangan setiap kali Bapak Ibu sakit, memang yang paling murah adalah mungkin beli obat warung ya, karena itu obat ya. Atau minum herbal ya, atau dengan terapi lain ya. Tapi selama sistem imun Bapak Ibu tidak diikutkan ya, tidak dididik, sistem imunnya tidak dipakai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minum obat segala macam itu, sistem imunnya disuruh tidur Bapak Ibu. Sistem imunnya nggak suruh kerja ya. Fungsinya diambil alih oleh obat ya, dan obat itu hanya bisa membantu untuk mengontrol saja. Ya, obat untuk penderita darah tinggi seperti saya dulu itu juga buat ngontrol supaya tensi saya nggak tinggi supaya jantung saya tidak besar ya. Kemudian penderita yang sudah diabetes minum obat supaya gula darahnya tidak tinggi ya, kemudian insulinnya bisa efektif, dia bisa bantu gula yang diminum dimakan itu bisa dirubah jadi glikogen yang bisa disimpan di hati ya. Tapi lama kelamaan kan nggak cukup hanya dengan obat-obatan sintesis yang kalau pada diabetes itu Bapak Ibu obat-obat yang dikasih itu obat-obat sintesis ya. Insulin itu ketemunya kalau lagi sudah dikasih suntikan. Nah itu baru punya insulin walaupun insulinnya katanya sih bukan dari manusia ya. Tapi kan hasilnya juga harus terus kasih insulin ya. Mulai mungkin dari 10 unit, lama-lama yang ada bukan makin turun unitnya Bapak Ibu biasanya. Ya, unitnya biasanya naik lagi 12 kah, 14 kah, 16 kah karena gula darahnya ternyata makin lama makin tidak insulinnya makin lama tidak
respon Bapak Ibu. Jadi harus ditambah dosis, ya. Lama-lama apa yang terjadi Bapak Ibu pada pasien-pasien diabetes? Pasien-pasien diabetes lama-lama harus cuci darah, ya. Karena obat-obat tadi biasanya juga fungsinya efek sampingnya larinya ke ginjal. Ya, jadi rata-rata pasien dengan diabetes itu harus cuci darah, ya. Seperti pada adik ipar saya, itu sudah saya peringatkan bertahun lalu, kalau dia diabetes, saya bilang tolong dijaga betul diet, tolong olahraga, ya. Ternyata memang beliau senangnya makan, ya. Ternyata memang akhirnya tahun lalu dibilang sama saya, Mbak saya udah harus cuci darah, ya, sampai sekarang. Jadi berkali-kali cuci darah kalau nggak salah sudah 2 kali seminggu sekarang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong dijaga, tolong mensyukuri tubuh yang sudah Allah kasih ini. Jadikan sistem imun kita dokter kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadikan apa namanya segala yang alami itu tetap bisa alami. Tidak kita rusak tubuh yang sudah Allah kasih sempurna ini, Bapak Ibu. Ya, kami di sini tidak jualan Bapak Ibu. Tugas kami hanya untuk memberi informasi, selebihnya tergantung Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin terus bisa minta konsultasi sama kami, ada nomor kami di atas, ya. Kami bersedia bantu, ya. Siapa saja, sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga pagi ini, siang ini kita dapat manfaat ya dari hasil apa yang sudah kita bicarakan. Oke, Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi ya, Bapak Ibu semua yang belum follow, yang baru bergabung ya, belum follow, boleh follow terlebih dahulu. Ya, karena kami sudah diakhiri, maka Bapak Ibu semua bisa langsung bertanya ke nomor yang tertera di bio kami, Bapak Ibu semua. Sebelumnya, terima kasih sudah hadir, sudah bertanya, dan Dokter Rita, terima kasih dokter sudah sharing ilmunya, semoga berkah dan juga Sama-sama. dipermudah segala urusannya untuk dokter dan Bapak Ibu semua pada Amin. umumnya. Ya, sampai Amin. jumpa di live kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.